Semarak Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menyisipkan cerita berbeda bagi warga di Dusun Kole, Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys ya. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu. Semoga kabar sahabat semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini guys ya, ini berkenaan guys dengan Hari Kemerdekaan Indonesia nih yang ke-79 tahun ya kan. Alhamdulillah Indonesia juga bisa merayakannya ataupun upacara bendera ya di IKN guys, ataupun ibu kota negara terbaru ataupun yang mungkin ya banyak presiden-presiden ingin mewujudkan ya bahwa untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini guys ya. Dan alhamdulillah 17 Agustus kemarin ya telahnya dilakukan upacara itu di ibu kota baru guys, yaitu di Kalimantan Timur. Ini luar biasa pencapaian dari Indonesia ya. Semoga ke depan Indonesia bisa lebih maju lagi. Tetapi dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun ini guys, ternyata masih banyak pembangunan infrastruktur yang masih belum merata guys ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa guys. 79 tahun sudah Indonesia merdeka, namun buah kemerdekaan tidak seluruhnya dirasakan warga Indonesia. Semarak kemerdekaan dirasakan berbeda oleh warga di sejumlah daerah karena kondisi infrastruktur rusak yang membuat warga masih harus berjuang untuk mendapatkan akses membangun hidup yang lebih layak. Ini daerah mana ini guys ya? Ya Allah sampai berendam guys. Semarak Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menyisipkan cerita berbeda bagi warga di Dusun Kole, Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Warga terpaksa berjalan kaki dan menandu seorang pemuda melewati jalan rusak, becek, dan berlubang sepanjang 7 km untuk mendapatkan pengobatan di Puskesmas Kecamatan Walendrang Barat. Perjalanan naik turun perbukitan membuat warga yang sakit semakin tidak nyaman. Apalagi tandunya pun dibuat sangat sederhana, hanya dari 2 bilah bambu dan kait sarung. Warga menyebut jalan ini sudah lama rusak dan belum tersentuh perbaikan, apalagi di aspal. Padahal jalan ini jadi akses utama warga untuk beraktivitas. Jika kondisi hujan, jalan tersebut sulit untuk dilewati kendaraan roda 2, apalagi kendaraan roda 4. Memasuki usia kemerdekaan ke-79 Indonesia, warga Ilan Batu Uru berharap agar pemerintah membantu memperbaiki jalan tersebut. Kita mau bawa ke rumah sakit, susah juga karena tidak ada mobil. Sulawesi ada mobil tapi susah juga mau masuk karena alasannya kondisi jalan tidak memungkinkan. Orang Bugis ya guys ya, Sulawesi ya. Ada berapa kilo kami tempatin untuk mengusung orang sakit sampai ke rumah sakit. Kan ini jalan sudah jalan provinsi ini. Sudah berapa tahun sudah kewenangan provinsi, tapi sampai sekarang kita tunggu belum juga disentuh. Ya Allah. Cerita soal infrastruktur yang belum layak juga dialami anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Cibadak, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luar biasa. Setiap harinya, anak-anak ini harus bertaruh nyawa menyeberang sungai lewat jembatan yang nyaris putus akibat diterjang luapan Sungai Cikaso. Kalau jatuh gimana guys? Dengan hati-hati, para siswa berjalan di atas besi yang dijadikan pijakan dan tali baja untuk menahan beban saat melintasi jembatan.
Astagfirullah. Jembatan sepanjang 50 meter ini sudah puluhan tahun digunakan warga 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jampang Tengah. Awalnya, Merinding, jembatan guys. dibangun menggunakan bambu dan Ya baru Allah, pada gurunya pun. 2015 dibangun jembatan besi. Ya Allah. Namun kini, kondisinya pun sudah tidak baik lagi. Guru SDN Cibadak mengaku khawatir Allah. anak didiknya terpeleset Iya dan jatuh sih. ke sungai. Untuk menjaga anak-anak, guru-guru meminta para siswa diantar orang tua untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan. Ya Allah. Perasaan saya untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, Iya, juga pasti. tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Ya Allah. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang Ya. tidak diinginkan. Allah, ya Allah. Sementara itu, siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Basiri 10 Banjarmasin kini menaruh harap pada perbaikan halaman sekolah yang baru dilakukan. SD Negeri. Hampir 4 tahun lamanya, anak-anak dan Ya para guru Allah. terpaksa melakukan upacara di lapangan sekolah yang becek, Berendam bahkan gitu terendam ya. air. Anak-anak ini bertahan melakukan upacara bendera, walau sebagian kaki Kasihan, mereka kotor terendam air. Tangan mereka juga tetap tegap menghormati merah putih yang berkibar di tengah kondisi sekolah yang seadanya. Setelah kondisi sekolah yang rusak ini ramai di media sosial, pemerintah kini berupaya memperbaiki lapangan sekolah. Bahan material untuk perbaikan lapangan telah tiba dan kini perbaikan tengah dilakukan. Alhamdulillah. Siswa SDN Basiri pun merasa gembira karena mimpi mereka untuk bisa bermain dan Alhamdulillah, olahraga di lapangan selesai. baru bisa segera terwujud. Ini guys ya, pentingnya viralisasi guys ya, ataupun memviralkan suatu video. Dan jika yang menonton ini mungkin orang Indonesia, mungkin yang pernah komen di video-video saya mengatakan apa ya, video-video memburukkan Indonesia, istilahnya menghina Indonesia, mengatakan bahwa buruk-buruknya Indonesia ini diceritakan dalam video. Inilah guys ya, pentingnya kita untuk mengkritik ya, walaupun ya yang penting kritik kita sopan guys ya, karena kita kan adalah negara demokrasi, Indonesia khususnya ya, negara demokrasi ya, setiap masyarakatnya boleh berpendapat begitu kan. Yang penting tidak menghina, maksudnya mengata-ngata begitu, ataupun cara kekerasan seperti itu ya. Kita boleh saja untuk mengkritik, memperbaiki ya. Dan ini adalah bukti guys ya, dari viral ataupun memviralkan suatu video di mana ini loh ternyata banyak juga jalan-jalan rusak segala macam, SD ya, sekolah dasar yang untuk membuat anak-anak sekolah ini untuk mengenyam pendidikan begitu kan. Akhirnya viral tadi ya, alhamdulillah ini pemerintah langsung melihat dan menyalurkan bantuan gitu guys ya, untuk membetulkan dari sekolah ini ya, halaman ini. Masya Allah, kalau kita lihat tadi jembatannya, ya Allah, gimana gitu kan keselamatan dari anak-anak ini ya, menyeberang dengan jalan jembatan yang miring seperti itu kan sangat membahayakan bagi anak-anak guys. Ya Allah, semoga Indonesia ke depan ya, apalagi ini udah 79 tahun guys Indonesia merdeka. Saya berharap sebagai orang Indonesia ya, sebagai orang Kalimantan Barat begitu, menginginkan lah semoga pembangunan infrastruktur ini bisa merata di segala tempat guys ya, di segala penjuru ya, baik itu pelosok-pelosok, perbatasan-perbatasan begitu, yang jauh-jauh lah seperti itu ya. Ya bukan hanya untuk di kota-kota saja, kota besar saja ya, tapi bisa merata pembangunannya guys ya. Dan apalagi ini Indonesia saja bisa untuk membangun suatu ibu kota baru guys ya, di Kalimantan Timur ya. Dan pastinya banyak menggunakan ataupun merogoh atau banyak menggunakan uang guys ya, untuk membangun ibu kota baru itu di IKN. Itu pasti banyak menggunakan uang ya, memerlukan uang segala macam. Tapi ya itu sebenarnya harus
infrastruktur di tempat-tempat lain, apalagi seperti ini ya, sekolah ya kan, pendidikan, dalam hal pendidikan, kesehatan juga. Apalagi tadi jalannya yang luar biasa ya, untuk membawa orang sakit ini ya, itu pakai tandu guys ya, karena tidak bisa masuk ambulan ya kan, karena jalannya rusak tadi. Ya saya berharap ya sebagai rakyat Indonesia ya, untuk supaya apa ya, pemerintah ya, bukan hanya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah juga memperhatikan ya dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, supaya benar-benar bisa apa ya namanya, infrastruktur ini bisa merata di semua tempat di Indonesia guys ya. Karena kita tahu sih memang Indonesia ini sangat luas ya, luar biasa luasnya. Tapi ya itu ya, selain juga luas, dan Indonesia juga mempunyai sumber daya alamnya yang banyak guys, yang melimpah begitu ya. Artinya apa saja yang ditanam di Indonesia ini insya Allah akan tumbuh ya. Artinya kesempatan besar luar biasa untuk Indonesia ini bisa menjadi negara maju guys, dengan adanya sumber daya yang sangat banyak ya. Saya berharap lah untuk supaya pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk bekerja sama untuk bisa memperhatikan ya dari masyarakat bawah begitu ya, dalam hal pendidikan, kesehatan, untuk bisa infrastruktur ini bisa merata di segala tempat di Indonesia. Itu saya berharap, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut seperti apa lagi komentar dari anak kecil ini guys. Itu tiba kumput ini Kumpul. ini kumpulnya ditabasi, anak gerakan lapangan bola lagi lawan lapangan upacara. Lapangan yang terendam air. Upacara di waktu dulu memang sering becek. Iya, Oh. jalanannya penuh dengan rumput. Jadi masalah viral itu pun kemarin kan waktu pertama datang itu media massa kan cuma untuk meliput nanti pelaksanaan upacara 17 Agustus. Oh. Jadi saya nggak menyangka juga bisa viral. Alhamdulillah ya. Tapi nggak kok, sudah selesai, sudah bahkan langsung ditanggapi oleh Pak Ibnu Sina. Alhamdulillah beliau cepat menanggapi dan langsung memberikan bantuan. Memang harus viral dulu guys di Indonesia dia. Cerita suram infrastruktur di berbagai daerah jadi pengingat bahwa di usianya yang ke-79 tahun, Republik Indonesia masih harus berjuang mengatasi berbagai kesenjangan. Karena makna merdeka sejatinya tak hanya bebas dari penjajahan, Ya, tapi betul. juga dari keterbatasan, agar setiap warganya bisa merasa aman dan nyaman dalam meraih cita. Masya Allah. Arti kemerdekaan bukan hanya kita terbebas dari penjajah, tetapi bisa menjadi suatu negara yang mana bisa merata dalam hal pembangunannya, infrastrukturnya, ya maupun dalam hal kesehatannya, pendidikannya, ini bisa merata di semua tempat. Memang sih kalau kita pikir memang Indonesia itu sangat luas ya, luar biasa luas, tapi ya itu PR juga buat Indonesia supaya bisa menjadikan kekayaan alam ini ya, sumber daya alam ini bisalah menjadi suatu modal ya, untuk bisa meratakan lagi pembangunan di segala bidang ataupun di pelosok dimanapun berada di tanah Indonesia ini ya. Ya saya berharap Indonesia yang ke-79 tahun ini ya merdeka, semoga merdeka dan untuk rakyatnya bisa merdeka guys ya. Itu harapan saya sebagai orang Indonesia. Mungkin itu dulu lah video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan tidak rugi untuk kita membuat suatu video viral ya kan. Alhamdulillah dengan adanya viral ya dari media sosial, sehingga alhamdulillah sampai di telinga pemerintah ya kan, dari pemerintah daerah ya sampai pemerintah pusat ya, sehingga itu bisa direalisasi ya daripada pembangunan halaman sekolah tadi ya. Itu pentingnya guys ya, di Indonesia itu pentingnya viralisme ini ya, sehingga bisa terdengar ya, karena luas ya, luasnya negara, luasnya wilayah ya kan, bisa saja tidak terdengar oleh pemerintah pusat gitu, sehingga dengan adanya berita viral ini, alhamdulillah bisa ditangani ataupun diucurkan bantuan untuk sekolah tersebut guys ya. Oke guys,
Jika teman-teman semuanya ada video yang bisa saya reaksi, boleh dikirimkan ke kolom komentar. Bagaimana pandangan sahabat semua tentang video ini? Boleh langsung komentar yang positif di ruangan komentar. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.